Halo semua, di video ini kita akan belajar mengenai tujuan IPS. Tujuan mempelajari IPS. Ada beberapa ahli yang berpendapat, salah satunya Ashari Ibrahim tahun 2018. Beliau dengan tegas berpendapat bahwa tujuan IPS itu untuk membentuk warga negara yang berpengetahuan luas mengenai masyarakat dan bangsa, religius, jujur, demokratis, kreatif, kritis, analitis, gemar membaca, memiliki kemampuan belajar, rasa ingin tahu yang tinggi, peduli lingkungan sosial dan fisik, serta aktif berkontribusi mengenai pengembangan sosial budaya, ekonomi, dan politik. Adapun tujuan dari pembelajaran IPS ialah untuk meningkatkan potensi kepekaan peserta didik terhadap masalah sosial yang ada pada lingkungan masyarakat, mempunyai sikap dan mental positif mengenai pembaharuan kesenjangan, serta mengajarkan peserta didik untuk memecahkan masalah, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam masyarakat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran IPS terbagi menjadi 3 ranah. Yang pertama, aspek intelektual. Aspek intelektual sebagai upaya dalam mengembangkan karakter siswa, memahami disiplin ilmu sosial, cara berpikir kritis, serta kemampuan akademik. Yang kedua, kehidupan sosial. Peningkatan dalam kehidupan sosial berhubungan dengan peningkatan kemampuan serta tanggung jawab siswa sebagai masyarakat. Tujuannya mencakup pengembangan keterampilan seperti komunikasi, tanggung jawab sebagai warga negara, serta kemampuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, kehidupan individual. Kehidupan individual itu berfokus pada peningkatan pribadi siswa yang meliputi kepentingan pribadi, masyarakat sekitar, maupun ilmu. Selanjutnya, tujuan IPS bagi kompetensi pembelajaran di sekolah yang ditegaskan oleh Sudirman tahun 2010. Yang pertama, IPS nantinya akan mengarahkan, membimbing, serta mengembangkan potensi peserta didik menjadi warga negara yang berperilaku baik. Yang kedua, IPS nantinya akan mengembangkan cara berpikir kritis secara bijaksana dalam memahami, menyikapi masalah sosial. Yang ketiga, IPS nantinya akan menanamkan komitmen mengenai nilai-nilai kemanusiaan, menghargai, serta ikut serta melestarikan nilai luhur dan budaya yang ada di Indonesia. Berikutnya ada manfaat mempelajari IPS. Nah, pada prinsipnya, hakikat yang dipelajari pada mata pelajaran IPS adalah bagaimana cara mempelajari, menelaah, dan mengkaji sistem kehidupan manusia di muka bumi. IPS sebagai program pendidikan tidak hanya menjanjikan konsep-konsep pengetahuan semata, namun yang terpenting harus mampu membina peserta didik menjadi warga negara dan warga masyarakat yang tahu akan hak dan kewajibannya, serta memiliki tanggung jawab atas kesejahteraan bersama. Adapun manfaat mempelajari mata pelajaran IPS. Yang pertama, IPS nantinya akan mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana cara menganalisis dan mengevaluasi berbagai topik seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Mata pelajaran ini membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan memaparkan kepada siswa berbagai ide dan cara berpikir. Yang kedua, melalui pendekatan pembelajaran IPS akan memberikan contoh nyata terkait kehidupan sehari-hari seperti permasalahan banjir, pekerja migran, dan mobilitas sosial. Hal ini akan membantu siswa memahami dan menerapkan konsep yang telah mereka pelajari dalam situasi dunia nyata. Yang ketiga, kita akan menjadi peserta didik yang aktif, kritis, dan beradab yang membentuk moralitas melalui pembentukan karakter bangsa. Yang keempat, siswa akan mampu melihat dirinya sebagai warga negara sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat multikultural di tingkat lokal, nasional, dan global. Nah, dengan mempelajari mata pelajaran IPS, peserta didik nantinya akan mampu menyiapkan diri untuk terjun langsung ke masyarakat. Selain itu, juga membentuk dirinya sebagai anggota masyarakat yang baik dengan menaati peraturan yang berlaku di masyarakat dan ikut mengembangkan serta bermanfaat pula dalam pengembangan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.